Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari ini di Masjid Ar-Rahmah Situ Bondo. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam salah satu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum yang kita selenggarakan di malam ini sebagai forum yang diberkahi oleh Allah. Seperti yang kita tahu bahwa ketika orang berkumpul di rumah Allah, Nabi SAW menjanjikan beberapa hal sebagaimana yang beliau sabdakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, kemudian mereka saling mengkaji isi dari Al-Quran dan mempelajarinya, maka akan turun as-sakinah, akan turun ketenangan. Dengan keberadaan as-sakinah inilah iman seorang hamba akan bertambah. Sebagaimana yang Allah firmankan, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati para hamba yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang sudah mereka miliki. Maka di majelis ilmu seorang hamba ngecas iman, menambah iman dengan mendengarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena itu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau mengajak orang untuk kumpul kajian, beliau mengatakan, haya nu'minu sa'atan. Haya nu'minu sa'atan. Ayo kita ngecas iman sesaat. Dan iman bisa bertambah, bisa berkurang, dan bisa memudar sebagaimana kain baju. Nabi SAW mengatakan, innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya iman bisa memudar. Kain baju warnanya bisa pudar, serabut-serabutnya bisa pudar, sehingga ketika sering dipakai lama-kelamaan gimana Pak? Lama-kelamaan akan rapuh, gampang sobek, karena serabutnya sudah banyak yang hilang. Warnanya juga pudar. Ini biru dulunya nggak kayak gini Pak, seperti yang ada di dalam ini warnanya. Tapi karena saking seringnya kena kamera, jadinya mudar. Masuk nggak itu? Tayyib. Lalu Nabi SAW mengatakan, fajaddidu imanakum, maka selalu perbarui iman kalian. Sehingga seorang hamba dengan datang di majelis ilmu, dengan mendengarkan tausiah, mendengarkan Al-Quran, baik rekaman, terutama yang hadir di majelis ilmu secara langsung, disitulah saatnya kita ngecas iman, biar iman ini selalu naik. Ketika kita berinteraksi di luar, interaksi di pasar, interaksi di kantor, interaksi di tempat kerja, interaksi dengan keluarga, imannya turun. Ketika kita di masjid, iman kita naik. Terus seperti itu. Seorang mukmin mengalami naik turunnya iman. Maksiat iman turun, taat iman naik. Para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan mentaati ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati setan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan iman ini selalu bertahan sampai akhir hayat, karena iman inilah syarat untuk bisa mendapatkan surga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun. Sesungguhnya tidak boleh masuk surga kecuali hamba yang beriman. Selanjutnya, karena dorongan iman, kita tahu hidup tidak sekali. Sehingga kita yakin setelah ini kita mati. Setelah itu ngapain? Selesai? Tidak. Ada kehidupan yang kedua. Di kehidupan yang kedua kita akan menjalani hisab, dan hisab itu tanpa ujung.
Hisab itu kita sudah tidak punya kesempatan untuk beramal. Manusia hanya akan mengalami dua keadaan. Antara yang bahagia abadi atau sengsara abadi. Surga dan neraka. Perjuangannya sekarang. Ketika seorang hamba punya kesadaran bahwa nanti dia akan dihisab oleh Allah. Dan ketika dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai yang terkecil sekalipun akan ditunjukkan oleh Allah. Maka orang yang rajin berbuat dosa, mereka ketakutan untuk melihat kitab yang diberikan oleh Allah yang isinya catatan amal. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada saat mereka diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Orang-orang yang suka berbuat dosa, mereka ketakutan dengan apa yang ada di dalam kitab itu. Dan mereka mengatakan, wa qalu ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa? Yang besar yang kecil semuanya dimasukkan. Sehingga orang yang berbuat dosa ketika di akhirat ketakutan untuk membuka kitabnya. Karena mereka dulu rajin berbuat dosa sehingga isinya maksiat. Apalagi orang-orang yang keluar dari Islam atau yang berada di luar Islam, maka semuanya full maksiat. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Maka kau lihat orang-orang yang berbuat dosa itu ketakutan dengan isi kitab itu. Sebagaimana dulu ketika di dunia dia ketakutan untuk mendengarkan Al-Quran. Sehingga pada waktu ada tausiah, ada kajian, mereka nggak mau dengar. Saya kalau ikut kajian seperti itu, Masya Allah rasanya panas. Isinya kalau nggak haram, riba, goror, resign sekarang. Sehingga suasana kan bikin sesak nafas, bikin repot, bingung setelah mendengarkan. Dia ketakutan. Dan ada banyak cerita yang sampai ke saya, beberapa orang ketakutan untuk membaca buku yang saya tulis. Saya pernah nulis buku judulnya Ada Apa Dengan Riba. Sesuai dengan judulnya, maka buku ini membahas tentang apa itu riba, seluk-beluknya, bahkan sampai sejarahnya, sampai pada solusi dunia perbankan. Ada orang yang beli buku itu, terus ditaruh di rumahnya, dan ternyata, ini ibu-ibu ya, dia taruh di rumahnya, ternyata suaminya marah. Kalau sampai kau berani buka buku ini, omamu kobong. Saking ketakutannya suaminya untuk buka buku itu. Suruh buku ini pola kalau disingkirkan dari sini, jangan ada di sini. Dia ketakutan untuk membaca buku itu. Ada juga buku yang kedua judulnya Fikih ASN dan Karyawan. Ada salah satu teman saya ngasih buku itu ke temannya yang bekerja sebagai ASN. Nolak dia, nggak mau saya. Jangan, nggak usah. Loh kamu kan ASN ini tak kasih buku gratis, gak usah tuku serapopo. Enggak, saya enggak mau. Dia muslim. Kita tidak bicara non muslim. Ini muslim. Disuruh baca ini enggak mau Pak. Dia ketakutan. Allah kasih gambaran. Orang yang ketakutan dengan penjelasan syariat itu. Ka'annahum humurum mustanfirah. Farrat min qaswarah. Mereka itu seperti humurun mustanfirah. Seperti keledai. Farrat min qaswarah, yang dia ketakutan lalu lari dari qaswarah, dari singa. Itu gambaran yang diberikan oleh Allah, orang yang ketakutan ketika mendengarkan Al-Quran. Karena dulu sebagian orang-orang musyrikin, mereka itu ketakutan. Jangan sampai kau mendengarkan bacaan Qur'annya Muhammad. Kalau sampai mendengarkan bacaannya Muhammad, kau akan tersihir. Sehingga beberapa orang yang datang masuk ke kota Mekah dan belum kenal Nabi Muhammad SAW diberitahu, awas ya, di sini ada orang gila, dia suka ngomong ngawur, tapi dia pintar ngasih pengaruh. Kalau kemudian orang mendengarkan bacaannya, dia akan terpengaruh. Ada tukang ruqyah di masa jahiliyah, dia tukang ruqyah. Ya bahasa kita ya, pintar nyuwuk. Tahu nyuwuk Pak? Jawa Timur ngerti ya, nyuwuk ya? Ngobati orang dengan cara apa? Nyembur. Nah, jadi mau coba uma-ume, terus dibrus waras. Itu tukang suwuk. Namanya Dimad Al-Azdi. Pada waktu Dimad masuk ke kota Mekah, masyarakat Mekah memperingatkan kepada Dimad, dan dia orang yang berpengaruh, tapi bukan penduduk Mekah. Wahai Dimad, hati-hati. Di sini ada orang gila yang dia pintar ngomong, ya, mungkin bahasa kasarnya pintar ngoceh. Tahu ngoceh Pak? Dia pintar ngomong
Dan itu berbahaya. Dia orang gila. Kamu jangan dekat-dekat dengan dia. Setelah Dimat Al-Azdi mendapatkan peringatan ini, dia batin. Ngapain saya harus takut sama dia? Oh, dia orang gila. Kalau emang betul dia gila, nanti tak suwuk, saya ruqyah dia, biar nanti dia sembuh, sehingga nggak ganggu masyarakatnya, daripada jadi viral di masyarakat. Akhirnya dengan pedenya Dimat Al-Azdi ini mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ini masih di Mekah ya. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, kata kaummu, kata masyarakatmu kau seperti ini. Aku ini pinter ruqyah, sini saya obati kamu. Akhirnya Dimat meruqyah Nabi Muhammad SAW. Seorang Nabi diruqyah Pak. Yang ruqyah orang kafir Pak. Selesai Dimat Al-Azdi ini meruqyah, kemudian Nabi SAW mengatakan, sudah wahai Dimat, sekarang gantian. Baik. Akhirnya Nabi SAW membaca khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan seterusnya sampai akhir. Kemudian Dimat merasa penasaran. Coba kau ulangi apa yang tadi kau ucapkan. Diulangi lagi. Saya kau tertarik sekali, saya pengen belajar lebih banyak. Akhirnya Dimat masuk Islam. Itulah yang dikhawatirkan oleh Abu Jahal, oleh Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir, dan beberapa gembong-gembong musyrikin. Sehingga mereka ngasih peringatan, jangan dekat-dekat sama pengajian Muhammad. Karena pengajian Muhammad ini bisa membuat orang jadi kepencut, terkecoh, lalu dia tertarik untuk mengikuti alirannya. Itu bisa berbahaya. Sampai mereka itu memasang pengaman di depan agar orang tidak mendekat. Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Seperti keledai yang ketakutan, farrat min qaswarah, yang lari dari apa? Singa. Sehingga mereka enggak berani untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Sebab berkahnya Al-Quran, jika Quran diberikan ke gunung, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andaikan Quran ini saya turunkan ke gunung, kau akan lihat gunung itu tunduk dan dia meleleh karena takut kepada Allah. Hati manusia tidak lebih keras daripada batu secara fisik, meskipun bisa jadi penyakitnya yang menghalanginya sehingga membuat hidayah enggak tembus. Namun dakwah kebenaran ketika sampai kepada hati orang yang masih bersih, nuraninya masih sehat, bisa diterima dengan baik. Dan demikianlah perjalanan itu berlangsung, sehingga terkadang ada sebagian di antara ulama ahlu sunnah yang dihalangi majelisnya, di mana orang-orang dipengaruhi jangan dekat-dekat dengan fulan. Imam Ahmad pasca peristiwa fitnah khalqil Quran, pemaksaan orang untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, pasca peristiwa ini Imam Ahmad gak boleh ngasih pengajian. Karena sebagaimana dalam sejarah yang kita pelajari berkaitan dengan bagaimana pengaruh Mu'tazilah terhadap Daulah Bani Abbasiyah di zaman Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim serta Al-Wathiq, sampai banyak sekali ulama yang dibantai. Sehingga ahlu sunnah ketika itu dianggap musuh negara. Siapa yang berakidah alul hadis, berakidah alus sunnah, musuh negara. Karena negara ketika itu dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah. Maka sampai dipaksakan, dan pemaksaan itu terutama kepada para ulama. Di antara mereka ada yang dibunuh. Abu Nuaim, penulis kitab Al-Hilyatul Awliya, Muhammad bin Nuh, salah satu di antara teman dekatnya Imam Ahmad, Al-Buwaiti, muridnya Imam Syafi'i, mereka dibunuh. Ada di antara mereka yang dipenjara, dan Imam Ahmad salah satu di antaranya. Sehingga siapa yang berakidah Ahlussunnah ketika itu, yang tidak mau mengikuti Mu'tazilah, musuh negara. Banyak di antara mereka yang disiksa dan seterusnya. Tayyib. Namun perjuangan Ahlussunnah bertahan. Dalam situasi itu komentar ditahan. Banyak pengajian yang dipersekusi, enggak boleh ada. Setelah mereka reda, kemudian meninggalkan paham i'tizal, lalu beberapa ulama Ahlussunnah dilarang untuk ngasih pengajian. Sampai waktu tertentu baru kemudian dibuka lagi. Jadi mereka ketakutan jangan sampai ini menyampaikan. Karena kalau menyampaikan, dia bisa mengkritik yang dulu. Itu berbahaya bagi yang lain. Maka walhamdulillah, ketika jamaah diarahkan oleh Allah
masih mau mendengarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan penjelasan para ulama. Semoga kegiatan semacam ini bisa kita pertahankan sampai akhir hayat. Baik, kembali kepada keyakinan bahwa yang namanya kehidupan tidak sekali akan ada kehidupan yang kedua. Isinya hisab, di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban dari semua yang kita lakukan, baik yang besar maupun yang kecil. Termasuk dalam urusan harta. Sekecil apapun harta, nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Pada satu hari, di siang hari yang panas, Nabi SAW keluar dari rumah beliau. Lalu beliau berjalan, ketemu dengan Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW bertanya, kenapa kamu siang-siang kayak gini kok keluar? Abu Bakar mengatakan, Al-ju' ya Rasulullah. Lapar ya Rasulullah. Enggak ada yang dimakan di rumah, sehingga saking laparnya itu sampai Abu Bakar keluar. Pernah ngalami kayak gitu, Pak? Pernah? Saya yakin enggak pernah. Bahkan Anda puasa ya, dari mulai subuh sampai maghrib kenyang terus. Masya Allah. Saking banyaknya sahurnya itu. Baik, tumbukan lemak di perutnya kan banyak, Pak ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ma akhrajani illa ma akhrajaka ya Abu Bakrin. Saya juga keluar disebabkan karena sesuatu yang menyebabkan kamu keluar. Jadi kita sama-sama nasibnya, sama-sama kelaparan. Intolik, ayo kita jalan. Kemudian mereka berjalan, ketemu siapa? Umar. Ditanya, loh kamu siang-siang gini ngapain kok keluar rumah? Al-ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Kemudian disampaikan, kami juga seperti itu. Akhirnya mereka berangkat, lalu mendatangi rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Dan pada waktu itu Abu Ayyub tidak ada di rumah. Abu Ayyub sedang mengambil air untuk keluarganya, untuk istri dan anaknya. Sehingga mereka bertiga disambut oleh istrinya Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Abu Ayyub pulang, Abu Ayyub mengatakan, pada hari ini tidak ada manusia yang punya tamu lebih mulia daripada tamuku. Coba bayangin ya, yang jadi tamu siapa? Seorang Nabi, seorang Siddiq, dan seorang Umar. Masya Allah. Tidak ada sahabat yang mendapatkan tamu 3 orang yang paling mulia di kalangan ini ketika itu selain Abu Ayyub. Maka beliau langsung mengambilkan standan kurma dan makanan-makanan yang beliau punya disuguhkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW meminta kepada Abu Ayyub, jangan repot-repot, dikasih susu, ya, diperahkan susu kambing sampai disembelihkan kambing dan dihidangkan untuk 3 orang yang merupakan tamu istimewanya sampai mereka makan hingga kenyang. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah akhrajakum min baitikum al-ju'. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya oleh Allah berkaitan dengan kenikmatan yang saat ini kalian nikmati, yang kalian makan besok di hari kiamat. Kalian keluar dari rumah kalian disebabkan rasa lapar, lalu kemudian kalian kembali dalam kondisi kenyang. Itu ditanya oleh Allah. Artinya begini, Pak. Coba Bapak bandingkan ya. Orang makan karena selera dengan makan karena lapar. Mana dari 2 alasan ini yang lebih kuat? Makan karena lapar. Lebih kuat artinya yaitu lebih beralasan. Kenapa kamu makan? Saya lapar. Ya sudah, silakan. Kenapa kamu makan? Ya saya senang. Lebih kuat yang mana? Lebih kuat karena alasan lapar. Karena alasan lapar itu alasan manusiawi. Dari sisi kekuatan hukum, alasan lapar lebih kuat. Itu pun kata Nabi SAW, kau akan dihisab dengan. Kau akan dihisab walaupun makan dalam kondisi lapar. Apalagi makan tidak lapar. Makan lapar aja dihisab. Dan kita sering makan dalam kondisi tidak lapar. Orang situ Bondo kalau makan sehari 4 atau 5 kali? 6 kali. Masya Allah. Sebelum subuh makan, ya. Jam 7 makan, nanti 10 makan, ya. Jam 2 makan lagi. Baik. Kita mungkin sering makan dalam kondisi kita nggak lapar. Ngemil yang saya maksud, Pak ya. Jadi Anda makan itu kan definisi orang Jawa nasi kan? Definisi orang Indonesia. Ngemilnya itu masuk nggak? Hah? Nggak masuk? Bukan makan itu ya? Bukan. Apa itu? Cemilan ya? Habis cemilan 10 kan? Jadi
Disebut makan kalau orang itu kena nasi. Jam 7 dia makan nasi ya. Nanti jam 10 bakso. Itu nggak dihitung makan Pak. Nanti jam 1 nasi. Terus sore sate. Nanti malam habis isya makan lagi. Kita mungkin makan 5 kali. Dan kita mengatakan, enggak kok saya makan 3 kali. Aslinya bisa lebih. Apalagi yang seperti ini. Bagaimana mungkin tidak akan dihisap? Yang makan dalam kondisi lapar, padahal itu yang makan adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan seorang mujahid, dihisap oleh Allah. Tayyib. Oleh karena itu jamaah, berangkat dari kesadaran kita akan dihisap, maka seharusnya kita berhati-hati. Hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua, dan kehidupan yang kedua ini isinya hisab, tidak ada amal. Sementara dalam urusan harta, pilihannya hanya 2. Halaluhu yuhasab, wa haramuhu yu'adzab. Yang halal dihisab, yang haram diadzab. Tidak ada yang ketiga. Selanjutnya, setelah kita sadar seperti ini, mengambil harta haram kecelakaan besar bagi pemiliknya ketika dia yaumil qiyamah. Padahal belum tentu dia menikmatinya. Saya ulang, orang yang mengambil harta haram akan menjadi sumber kecelakaan besar bagi pemiliknya. Padahal belum tentu dia menikmatinya. Sebab tidak semua harta yang kita dapatkan kita nikmati. Ada nggak Pak harta yang kita miliki tapi tidak kita nikmati? Ada? Banyak Pak. Sebab definisi rizki itu bukan sebatas apa yang kita punya. Tapi definisi rizki, kata Nabi SAW adalah apa yang melayani diri kita. Nabi SAW mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Wa hallaka min malika ya ibnu Adam, illa ma akalta fa'afnaita, wa ma labista fa'ablaita, wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Padahal hakikat dari hartamu, hei manusia, adalah apa yang kau makan sampai habis, apa yang kau pakai sampai rusak, dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sedangkan apa yang kau kumpulkan belum tentu jadi hartamu, belum tentu jadi nafkah dan rizki bagimu. Sementara kita lebih pintar ngumpulin daripada memakai. Dan itu banyak kejadiannya. Contoh yang sering kita jumpai, sederhana saja. Baik, Anda di rumah, gelas yang dipakai sehari-hari berapa? Paling 2 atau 3 gelas ya. Nanti kotor, cuci, dipakai lagi besok. Sudah? Yang disimpan oleh istri bapak di rak rumah berapa? Berapa? Lusinan Pak. Nyimpan gelas tuh lusin-lusinan, banyak sekali. Piring juga gitu kan ya? Lusin-lusinan, banyak sekali. Itukah rizki? Bukan. Sehingga apa yang melayani Anda itulah rizki. Apa yang Anda simpan bukan rizki. Pakaian juga sama. Mungkin satu lemari penuh dengan baju jejer-jejer, banyak sekali. Yang dipakai sehari-hari itu paling cuma 5-6 setel, dah kotor, cuci, bolak-balik seperti itu terus. Sementara yang ditumpuk dengan yang dipakai banyak mana? Yang ditumpuk dengan yang dipakai banyak mana? Banyak yang ditumpuk. Kita nggak pakai, Pak. Cuman kita tumpuk. Itu bukan rezeki. Ada juga orang yang punya rumah lebih dari 1. Andaikan semuanya ada isinya nggak apa-apa, Pak. Cuman sayangnya dia punya 1 rumah, ada isinya, istrinya ya. Dia punya rumah 1 lagi, nggak ada orangnya. Nganggur rumah itu. Mungkin dia nempati hanya mungkin akhir pekan dia main ke situ. Orang Surabaya punya villa di Trawas. Orang Jakarta punya villa di Puncak. Beberapa orang punya rumah di banyak tempat. Nah, di Bali dia punya, di Jogja dia punya, nanti di kota lain dia punya banyak sekali properti. Padahal dia tidur di mana? Dia tidur di mana? Di salah satu kamar di satu rumahnya. Tidak mungkin ya. Dia tidur misalnya tangan kanan di rumah sebelah, tangan kiri rumah yang sana, kepalanya di ujung sana, kan tidak mungkin. Dia hanya akan menempati salah satu ruangan di satu rumahnya yang luas. Yang lain nggak ditempati. Ada nggak di antara teman-teman yang rumahnya lantai 2? Mungkin ada ya. Baik. Ada nggak yang punya rumah lantai 2 tapi lantai 2-nya nggak pernah kejamah? Ada pernah kayak gitu Pak? Ada sebagian orang rumahnya lantai 2, tapi lantai 2-nya, Masya Allah kotor sekali. Dia nggak pernah naik ke situ, dia males bersihin, juga nggak tinggal di situ. Akhirnya ya aktivitas dia cuma di lantai 1. Dia punya lantai 2 tapi nggak dipakai. Itu bukan rizki.
Rizki itu adalah apa yang saat ini melayani Anda. Oleh karena itu ada sebagian orang yang mungkin dia pintar mengumpulkan. Dia kumpulkan dalam jumlah banyak, jadilah properti, sudah. Atas nama tetangganya, atas nama temannya, karena takut dia kalau atas nama pribadinya. Sebab dia tahu, ini kalau pakai nama pribadi bisa diaudit. Dia menghindari itu pakai atas nama orang lain. Dia tidak memanfaatkan, bahkan bisa jadi sampai dia tua belum pernah ngerti dia punya tanah di situ. Belum pernah dia nginjek tanah itu. Di Jogja itu ada ibu-ibu ya, sampai digelari Ratu Tanah Jogja. Itu gelarnya. Orangnya sudah meninggal. Hingga pemerintah kabupaten setempat, Kabupaten Sleman, di tempat tinggal kami, melarang orang ini untuk beli tanah. Sehingga kalau ada pembelian tanah kok atas nama orang ini, nggak boleh. Akhirnya dia pinjam nama teman-temannya, pinjam nama orang lain ya. Tanahnya banyak sekali. Di dekat studio ANB Channel itu ada banyak sekali tanah-tanah orang ini. Kita bahkan kanan kirinya itu tanah orang ini. Orangnya sudah meninggal. Nggak punya anak. Dan anaknya hanya anak angkat. Sampai dia meninggal itu ceritanya ya, ibu ini belum pernah nginjakkan kakinya di tanah ini. Padahal dia yang beli. Masya Allah. Itukah rizki? Bukan. Itu bukan rizki. Dia ngumpulin, tapi bukan jadi rizkinya. Ini kalau dari yang haram, dia pasti mempertanggungjawabkan, padahal dia tidak memanfaatkan. Dia tidak mendapatkan manfaatnya, tapi dia mempertanggungjawabkannya. Akal sehat akan mengatakan, orang kayak gini rugi atau enggak Pak? Bertumpuk ruginya. Kamu mempertanggungjawabkannya, kamu akan dihukum, kamu akan dihisap, minimal yang halal kan dihisap. Tapi sementara kamu sendiri tidak memanfaatkan, buat apa? Mempertanggungjawabkan tapi tidak memanfaatkan, itu buat apa? Sehingga kita harus nanti akan berhadapan dengan hisap, sementara harta itu belum tentu melayani hidup kita. Dan itulah sebagian besar dari harta kita. Maka sudah mulai untuk dipikirkan ya, berkaitan dengan orang yang pintar ngumpulin tapi ternyata tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal. Anda pasti akan dihisap dengan harta yang Anda kumpulkan. Namun belum tentu Anda itu harta itu melayani Anda dalam hidup Anda. Belum lagi ketika ada orang yang kemampuan dia dalam menikmati dunia dicabut oleh Allah. Kemampuan kita dalam menikmati dunia ini kan dibatasi. Dibatasi dengan apa? Apa batasnya? Kemampuan fisik. Mangan sate Pak, radoyan Pak. Kenapa? Ratedas. Untune hilang. Beliau ini Pak Haji, duitnya banyak, tabungannya banyak, mangan sate ora iso Pak. Dia nggak bisa menikmati sate. Kadang nasi dibatasi cuma 3 sendok, nggak boleh banyak-banyak Pak ya. Bapak resiko gula. Mau es krim, apalagi es krim Pak, wis tuwa es krim. Misalnya ya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Pak, mohon maaf Pak, Bapak punya resiko kolesterol, ini Bapak punya resiko ginjal, gula, apalagi jantung dan seterusnya. Nah terus yang entuk apa? Nah ini Pak, air putih. Tabungannya miliaran, tapi yang bisa dia nikmati hanya air putih Pak. Ada kayak gitu Pak? Banyak. Sampai saya pernah dapat info ya, kaget saya. Salah seorang yang bekerja di sebuah dinas pemerintahan yang cukup basah. Anak buahnya itu cerita, Bapak itu baru saja deal-dealan dapat sekian miliar. Padahal orangnya stroke. Jadi kakinya itu nggak bisa jalan sebelah, badannya tidak bisa bergerak sebelah. Orangnya stroke, tapi masih doyan dengan sogok. Itu sampai angka lumayan ya. Nilai proyeknya miliaran, prosentasenya kan gede itu. Saya berpikir, buat apa orang ini? Dia sudah kayak gitu, tapi masih pengen ngumpulin dengan cara haram. Padahal saya yakin itu kalau dia dapat, dia nggak memanfaatkan. Buat apa dia? Seperti itulah karakter manusia. Pinter ngumpulin. Kata Nabi SAW, mali, ini hartaku. Kumpul no sing oke. Wala kami mali kayak ibn Adam. Padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia, adalah apa yang kau makan sampai habis. Yang kau pakai sampai rusak. Dan yang kau sedekahkan sehingga abadi sampai kiamat. Sisanya yang kau kumpulkan belum tentu jadi rizki. Baik, ketika yang dikumpulkan adalah sesuatu yang haram, maka apa yang terjadi? Belum tentu dia memanfaatkannya. Dan mudah bagi Allah untuk mencabut kemampuan seorang hamba
sehingga dia nggak bisa menikmati hasil haramnya tadi, dia nggak bisa menikmati, namun dia menerima kecelakaan yang besar di dunia. Ada orang misalnya ya, memperjuangkan untuk bisa punya simpanan misalnya. Kemudian dia punya misalnya wanita simpanan dengan cara yang terlarang. Apakah kebahagiaan yang dia dapatkan? Nyatanya tidak. Dia dimusuhi oleh keluarganya, dia bermasalah dengan keluarga istrinya, kadang sampai kemudian masalahnya jadi viral, besar, sampai akhirnya dimusuhi banyak orang. Sehingga cara haram yang dia lakukan ternyata tidak membuahkan hasil. Belum lagi si wanita simpenannya ngilang, kabur telah membawa banyak dari duit dia. Itu contoh banyak orang yang ketika dia melakukan sesuatu yang haram, dicabut oleh Allah kemampuan untuk menikmatinya, sehingga dia gagal untuk mendapatkan kenikmatan di sana. Baik, renungan-renungan semacam inilah yang kita butuhkan. Apakah kita masih mengumpulkan harta haram? Masihkah ada harta haram di tempat kita? Sementara suasana yang seperti itu, belum tentu harta haram itu bisa kita nikmati. Allah bisa saja menghukum kita saat mengumpulkan yang haram. Allah cabut kemampuan kita untuk menikmatinya, sehingga kita nggak bisa menikmatinya. Ada nggak Pak orang yang ketika punya harta ketakutan untuk dilihat orang lain? Ada? Banyak Pak, banyak. Jadi dia memiliki tapi dia takut, jangan-jangan nanti ketahuan, jangan-jangan ketahuan. Akhirnya duitnya itu disimpan Pak. Kan banyak orang yang ketika transaksi itu, Mas, jangan transfer ya Mas. Terus gimana? Nanti pakai uang cash saja. Pak, nilainya sekian ratus juta masa cash Pak? Enggak apa-apa Pak. Nanti tak bantu ngitung Pak. Saya akan ngajak anak buah saya untuk ngitung duit. Itu contoh, dia itu ketakutan. Kalau transfer kan gampang ya. Sehingga tinggal 1 klik, 2 klik, beres. Tapi dia ketakutan sehingga dia nggak berani transfer. Beraninya cuman cash. Itu pun nanti tempatnya tidak bisa di tempat terbuka Pak, di tempat khusus. Nanti kita ketemu di sini ya Mas. Tolong jangan bawa teman ya. Dan mohon maaf, kalau bisa HP-nya dimatikan. Saking takutnya dia. Apa yang membuat dia sampai ketakutan seperti itu? Saat menerima ketakutan, saat membawa ketakutan, memakai ketakutan. Dia memiliki tapi dia ketakutan. Dan orang kalau ketakutan, kira-kira bisa nggak menikmatinya? Bisa? Nggak bisa Pak, dia ketakutan. Jangan-jangan nanti diaudit, jangan-jangan nanti diaudit. Orang kalau mau menerima sogok, itu mikirnya panjang. Dia akan investigasi dulu. Mohon maaf Mas, apakah Anda punya hubungan dengan ini? Kira-kira nanti kalau ketemu di sini aman nggak? Ini aman. Dipikir itu Pak. Ada salah satu teman saya, beliau hobi badminton. Punya teman kepala dinas yang cukup basah ya, yang punya hobi yang sama. Jadi pertemanannya karena hobi. Setelah itu suatu ketika teman kepala dinas ini beli kendaraan mewah. Nah, dibawa pas main badminton. Terus ditanya, baru Pak ya? Alhamdulillah. Kok baru beli sekarang Pak? Beliau bilang, iya saya baru saja pensiun. Alhamdulillah saya baru berani beli pasca pensiun. Baru berani beli pasca pensiun. Membeli sesuatu itu perhitungan Pak ya. Setelah pensiun baru berani beli. Karena kalau dia beli sebelum pensiun, wallahu alam saya nggak ngerti apa konsekuensinya. Cuman orang ini baru berani beli kendaraan mewah tadi pasca pensiun. Saya setelah dapat cerita itu batin ya. Andaikan sehari sebelum pensiun dia mati, kira-kira gimana? Apa yang dia kumpulin selama ini ya, dia ketakutan untuk memakainya. Sudah waktunya besok mau dia manfaatkan, mati. Kira-kira gimana? Dia pasti akan mempertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkannya pasti. Namun dia belum pernah mendapatkan hasilnya. Dia belum pernah memanfaatkannya. Dia belum pernah menikmatinya. Subhanallah. Demikianlah kira-kira nilai bahaya harta haram yang diperjuangkan oleh seseorang. Oleh karena itu, dengan menyadari akan ada kehidupan yang kedua, semoga kita bisa lebih hati-hati dan waspada agar jangan sampai harta yang kita miliki kecampur dengan yang haram. Baik, adzan isya jam berapa? Sudah. Kita dengarkan adzan isya dulu. Fadhal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya tambahkan sedikit berkaitan dengan bagaimana indikasi bahwa sebuah harta itu statusnya harta haram. Para ulama memberikan rincian bahwa harta haram secara umum bisa dibagi menjadi dua. Haram dat dan haram karena cara mendapatkannya. Insya Allah sudah sering Bapak Ibu mendapatkan seperti ini. Saya akan bahas haram datnya dulu. Harta haram bagi dua, haram datnya dan haram karena cara mendapatkannya. Kita akan bahas haram datnya dulu. Harta haram datnya di sana ada 4 variasi. Ada 4 variasi berkaitan dengan haram diperjualbelikan, haram dimanfaatkan, haram dikonsumsi, dan haram diberikan kepada yang lain. Haram diperjualbelikan, dimanfaatkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada yang lain. Tayyib. Ada harta yang haram diperjualbelikan, tapi boleh dimanfaatkan, boleh dimakan, dan boleh diberikan kepada yang lain. Sebutkan contohnya. Ngacung. Jual beli kucing. Haram, dia nggak boleh diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan, boleh dimakan? Nggak boleh. Hasil kurban, bukan cuma kulitnya ya. Hasil kurban. Sehingga Anda sebagai sahibul kurban, kalau mendapatkan hasil kurban, entah kulitnya atau dagingnya atau apapun, kemudian dijual boleh nggak? Nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka kurbannya batal. Yang kedua, harta atau sesuatu, barang ya, yang boleh diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan, boleh diberikan ke orang lain, tapi tidak boleh dimakan. Contohnya apa? Rumah. Maksudnya gimana? Makan rumah. Dia boleh diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan, boleh dihibahkan ke orang lain, tapi tidak boleh dimakan. Alkohol. Baik, ini contohnya banyak sekali ya. Ya, meja, kursi, gelas, HP, bensin, solar. Baik, kalau contoh itu ya nggak masuk dalam pembahasan. Contohnya apa Pak? Keledai. Keledai itu nggak boleh dimakan. Nabi SAW mengharamkan keledai. Contoh yang lain. Kucing menurut pendapat jumhur. Kucing menurut jumhur boleh diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan, boleh dihibahkan, tapi tidak boleh dimakan. Baik, jumhur itu membolehkan jual beli kucing, yang melarang Hambali. Selanjutnya, variasi berikutnya. Tidak boleh diperjualbelikan, boleh dimakan. Boleh dimakan. Boleh dihibahkan, dan berarti juga boleh dimanfaatkan. Jadi yang nggak boleh cuma satu, diperjualbelikan nggak boleh. Apa itu? Saya ulang ya. Tidak boleh diperjualbelikan, boleh dikonsumsi, boleh dimanfaatkan, boleh dihibahkan. Apa itu? Apa? Daging? Oh sudah ya. Baik. Daging kurban tadi ya, boleh dihibahkan ya. Baik. Selanjutnya, ada benda yang dia boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh diperjualbelikan. Boleh dimanfaatkan untuk pribadi, tidak boleh diperjualbelikan selain daging korban. Contohnya bangkai, kotoran ya. Itu boleh dipakai pupuk, tapi diperjualbelikan dilarang. Baik. Kita pindah ke harta haram karena cara mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara dolim, tidak ada saling ridho. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Sudah? Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara dolim, tobatnya hanya satu, kembalikan. Kalau enggak mau ngembaliin Pak, ya sudah, kamu akan dituntut di akhirat. Semakin banyak yang kau pertahankan, maka tinggal siap-siap saja kau akan banyak dituntut di akhirat. Baik, contohnya apa Pak? Oh banyak sekali kalau begini ya. Korupsi, sogok, padahal orangnya enggak ridho.
Kemudian apa lagi? Mencuri, ngambil barang orang lain, termasuk diantaranya naik angkot nggak bayar. Sehingga kalau ada sebagian di antara kita, Pak, dulu waktu saya SMA itu Pak, kalau belanja, beli, makan gorengan di kantin ya, makan 5 ngaku siji, darmaji, dar 5 ngaku siji. Terus gimana itu? Dolim. Selanjutnya kembalikan, bayar itu. Tapi sekolahnya udah tutup ya Pak. Jangankan nyari kantinnya, sekolahnya aja udah tutup. Anda harus cari di mana pemilik barang itu. Wah, saya nggak tahu Pak, dulu udah lama sekali, sudah 40 tahun yang lalu. Sekarang orangnya sudah usia 50 tahun, sudah usia 60 tahun, sekian puluh tahun yang lalu. Anda harus cari, sebab itu ada pemiliknya. Kalau tidak, siap-siap ditagih oleh pemiliknya di akhirat. Yang sering misalnya naik angkot nggak bayar ya. Anak sekolah dulu kan kayak gitu ya. Tapi Pak, kan dulu saya belum kenal sunnah. Apakah syarat untuk disebut dolim harus kenal sunnah? Koruptor itu kenal sunnah nggak? Mungkin dia nggak kenal dakwah sunnah. Maka bukan syarat untuk bisa disebut dolim harus kenal agama, kenal sunnah. Dolim. Sehingga dia harus mengembalikan kepada pemiliknya. Selanjutnya gimana Pak? Kalau kamu tidak kembalikan, siap-siap ditagih oleh pemiliknya di akhirat. Meskipun ada sebagian ulama yang ngasih solusi, kau bersedekah senilai harta itu atas nama pemiliknya. Dan Allah Maha tahu kepada siapa pahalanya akan disalurkan. Ini solusi yang paling ringan. Itu pun kalau diterima. Karena kita kan tidak tahu apakah sedekah kita diterima atau tidak. Maka persiapkanlah dengan memperbanyak amal soleh. Semoga nanti pahala amal soleh itu diterima oleh Allah, sehingga bisa Bapak jadikan sebagai modal dan bekal saat pemilik harta itu nagih di akhirat. Terus dia ngambili sholat kita, ngambil sedekah kita, ngambil bacaan Al-Quran kita, dan ibadah-ibadah yang kita lakukan diambili oleh mereka. Anda bisa bayangin ya, orang yang punya kebiasaan buruk, suka mendolimi orang lain, betapa dia nanti akan banyak dikeruk hartanya, disebabkan atau pahalanya disebabkan karena kedoliman yang pernah dia lakukan. Baik. Yang kedua, harta haram karena cara mendapatkannya yang didapatkan dengan cara saling ridho. Untuk jenis yang kedua ini, ulama membagi menjadi dua. Didapatkan dalam posisi dia belum tahu ilmu. Misalnya, saya dulu nggak ngerti kalau pekerjaan saya ini ternyata riba. Saya baru tahu belakangan ini. Setelah saya mengikuti kajian, ya mungkin kurang lebih 1 bulan ini saya baru ngerti Pak. Itu gimana Pak pendapatan saya di masa silam sebelum saya tahu? Saya merasa terbebani. Kalau serius Bapak nggak tahu, jujur Bapak nggak tahu ketika itu, sehingga Bapak ngumpulin harta-harta dari yang haram karena nggak tahu, insya Allah nggak ada beban. Dan statusnya halal karena nggak tahu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Bagi siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Rabbnya lalu dia berhenti, maka dia berhak untuk mendapatkan harta di masa silam yang dia dapatkan sebelum dia tahu. Baik. Namun kalau dia sudah tahu, yang kedua, kalau dia sudah tahu tapi tetap bertahan, maka yang dia dapatkan haram, sehingga wajib untuk dia keluarkan. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cari yang pendek-pendek dulu. Panjang atau pendek itu? Oh pendek, cari yang pendek. Ya. Lebih. Masya Allah. Baik. Ada pertanyaan ya. Orang sekarang ada timbangan digital, di mana timbangan digital itu lebih akurat daripada timbangan manual. Manual atau manuan? Timbangan cucuk manuk itu. Itu apa namanya? Manuan namanya. Manual. Ya. Terkadang 10 kilo di timbangan manual, tapi ketika ditimbang digital lebih 2 on dan seterusnya. Boleh nggak ketika saya beli pakai timbangan manual tapi jualnya pakai timbangan digital? Tayyib. Pertama, ketika Anda membedakan standar seperti ini, maka pihak lawan transaksi ya, harus tahu. Terutama pihak yang dirugikan. Dalam hal ini adalah yang dia jual dengan timbangan manual tadi. Sehingga Anda beritahu ke penjual, ya,
Mas, biasanya kalau ini pakai timbangan manual, itu kelebihannya 1-2 on. Kalau penjualnya ridho, wis rapopo, nggak apa-apa. Dan itu anggap saja bonus dari saya. Insya Allah tidak masalah, selesai. Berarti Anda sudah secara terbuka bahwasanya barang Bapak yang Bapak jual ke saya ada kelebihan. Bapak tahu sebagai konsumen, Anda tahu, tapi penjual nggak ngerti. Maka tunjukkan ke penjual bahwa barangmu ini ada kelebihan. Kalau penjual ridho, walhamdulillah. Ya, sehingga anggap saja itu sebagai bonus. Nah, untuk ke pembeli, karena Anda sudah menggunakan timbangan digital yang akurat, akurasinya lebih tinggi daripada timbangan manual, dan pembeli lihat sehingga tahu sama tahu, dan dia juga ridho dengan keberadaan timbangan itu, insya Allah Anda tidak perlu ngasih tahu. Kemarin Anda kulaknya pakai timbangan manual, sehingga cukup sekian Pak ya, 1 kilo, oke, dia ya 1 kilo, dah dibungkus, bisa. Tidak harus memberitahu bagaimana cara Anda kulak. Maka dalam hal ini keterbukaan Anda sampaikan kepada penjual yang pertama, tempat Anda kulaan, karena dia telah memberikan tambahan tanpa sadar. Wallahu a'lam. Kita selesai jam 7 kan? Enggak betul. Sampai subuh enggak apa-apa. Bagaimana tips dan kiat agar harta yang kita miliki bermanfaat bagi kehidupan kita? Intinya Anda bisa mengukur antara kebutuhan dengan keinginan. Tidak semua yang kita inginkan itu kita butuhkan. Sehingga ada banyak orang yang pingin ngoleksi aja, dia pingin. Tapi senangannya cuma ngoleksi. Ada model orang yang dia suka buka marketplace ya. Jadi penyakit sekarang sebelum tidur itu ngapain orang Pak? Hah? Orang kalau belum tidur ngapain? Buka HP. Yang dibuka kalau enggak medsos, marketplace. Sehingga sambil gelimbang-gelimbung ning dhuwur kasur itu ya karo blonjo itu Pak. Nanti ketemu barang apa, oh kok bagus, masuk keranjang. Scroll lagi, bagus, masuk keranjang. Nyekrol lagi, oh ini bagus nih, kayaknya murah nih, masuk keranjang. Mungkin hanya selisih, oh ini biasanya kan 200.000, ini kok 150, bagus nih diskonnya 50.000, selisih 50, masuk keranjang. Akhirnya keranjangnya penuh dengan barang. Iya. Ada batas maksimalnya enggak? Sampai enggak muat. Berapa? 100 item. 200 item. Sehingga dia cuma masukin keranjang, wallahu a'lam. Kapan akan dibeli? Coba bapak-bapak cek HP istrinya masing-masing. Itu keranjangnya penuh dengan barang itu. Dengan adanya keranjang online yang dia bisa diisi muatannya berat sekali, 1 kontainer aja masuk itu. Orang betapa mudahnya naruh keranjang. Dalam kondisi dia nggak tahu kapan akan dia beli. Nah, setelah itu satu demi satu dia beli, tiba-tiba datang paket. Setelah itu nggak dipakai sama sekali. Sehingga cuma numpuk, seneng apa? Ngoleksi daripada memanfaatkan. Maka mulai berpikir. Sehingga kalau belanja ya belanja. Ya memang saya butuh ini, silakan beli. Dan yakin Anda akan menggunakannya. Sudah? Sementara yang tidak dibutuhkan, ya tidak perlu untuk diusahakan, tidak perlu untuk dibeli. Sampai ada istilah arisan perabotan, ada nggak Pak? Arisan gelas itu. Arisan gelas, arisan piring. Hah? Arisan daging. Daging apa sampai arisan? Daging sapi. Arisan daging sapi. Pas kurban. Oh, pas Idul Fitri. Ya itu kalau itu kan habis ya. Dimakan. Ada yang arisan gelas sak losen, piring sak losen. Itu kan nabung. Setelah punya ditaruh di rak. Jadi apa? Sarang semut. Banyak yang seperti itu. Apakah dia memanfaatkan? Tidak. Tapi Pak kan butuh rapat RT, rapat ini, rapat itu. Setahun sekali aja kok. Bisa nggak misalnya itu dibuat giliran? Satu komunitas. Komunitas ini punya gelas sekian lusin. Dah? Terus muter. Satu demi satu dari rumah ke rumah, pakai kan gantian. Lebih efisien. Nah terus uang-uang sisa suami kan sayang Mbak. Uang suami kaya kan. Kalau begitu Anda sedekahkan untuk mereka yang kurang mampu, yang kadang piring saja bekas-bekas, yang kadang jelek, Anda kasihkan ke mereka. Sehingga dalam hal ini perlu dipikirkan masalah efisiensi penggunaan harta.
Jadi ketika Anda tidak bisa memanfaatkan untuk pribadi, mungkin efisiensinya misalnya ya, saya akan kasih modal. Ada nggak di antara teman-teman yang butuh usaha baru? Baik, ini modal untuk kamu. Insya Allah tabungan saya masih aman, ini modal untuk kamu, biar kamu bisa usaha. Itulah efisiensi. Dia hartanya efisien. Dan manusia yang hartanya efisien, Rasulullah SAW. Kepakai semuanya, nggak ada yang nyisa. Maka beliau prinsipnya adalah gunakan sebutuhnya, sisanya sedekahkan. Kita seperti itu nggak bisa, Pak. Kita pakai, sisanya simpan. Wallahu a'lam. Maka intinya jangan datangkan barang kecuali yang dibutuhkan. Nah, bagaimana kalau suami kerja di bank syariah? Apakah penghasilannya halal atau haram? Wallahu a'lam. Pengakuan mereka yang kerja di bank syariah sendiri bahwa skema yang mereka miliki tidak 100% syariah. Itu pengakuan mereka ya. Dan saya kalau diminta untuk menilai, kadang bukan menilai global, tapi menilai pada produk. Dari sekian produk bank syariah, ada produk funding, ada produk lending ya. Untuk produk funding ada yang aman. Contohnya wadiah itu aman. Karena prinsip dari produk wadiah itu akad qard, akad utang. Tapi yang lending, di mana bank mengeluarkan dana kepada masyarakat. Nah, sampai untuk saat ini yang kami ketahui mereka belum bisa punya unit lending yang syar'i. Ya, dalam arti gimana cara bank bisa mendapatkan keuntungan? Rata-rata kan disimpan di deposito bank yang lain atau untuk misalnya reksadana dan itu bermain di saham. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan kelas besar dan bisa bentuknya adalah surat utang atau sukuk ya. Dan aneka model lending yang sifatnya lending non syar'i karena prinsip akadnya utang. Bank ini kan pengen dananya aman, maka dia nggak mau kalau ada resiko. Padahal prinsip permodalan yang syar'i adalah peluang untung sama dengan resiko rugi. Dalam arti siapa yang menghendaki peluang untung, maka dia harus siap dengan resiko rugi. Nah di poin itu mereka nggak mau. Maunya ya ada peluang untung, nol resiko rugi. Kalau kayak gini bukan prinsip mudharabah yang syar'i, musyarakah yang syar'i. Karena ketika dia mau peluang untung seharusnya ada resiko rugi. Wallahu a'lam. Sebagai istri yang mendapatkan nafkah seperti ini bagaimana? Kalau suaminya bisa dimotivasi untuk pindah kerja di tempat yang lebih baik, insya Allah itu yang terbaik. Namun kalaupun dia bertahan, sebagai istri dapat nafkah, dia hanya boleh mendapatkan nafkah sesuai kebutuhan normal untuk bisa bertahan hidup dengan normal. Misalnya ya, seorang wanita yang tinggal di situ Bondo, duit berapa dia bisa hidup normal. Yang kira-kira kalau dikasih dia nggak mati kaliran gitu Pak. Berapa? 50.000 cukup sehari? Hah? Cukup? Murah Pak ya? Beruntung Anda ini. Hah? Berapa? Lah ya, normal ya. 50 cukup? 50 cukup ya? Ya. Untuk kebutuhan dia saja. Berarti seorang suami yang pendapatannya 200.000 bisa punya 4 gitu ya. 50 cukup? Baik. Andai kan 50 cukup, berarti 1 bulan 1,5 juta. Anggaplah digenepin plus transportasi dan seterusnya, total 2 juta misalnya. Maka sebagai istri yang suaminya kerja di tempat yang syubhat atau tempat yang bermasalah, walaupun gaji suaminya anggaplah 20 juta, wanita ini hanya boleh menerima maksimal 2 juta, nggak boleh lebih dari itu. Kalau suaminya ngasih, tapi suami saya ngasih 5 juta ya Pak Ustadz, Anda hanya boleh ngambil 2 juta untuk kepentingan Anda, sisanya tidak boleh Anda ambil. Jadi sifatnya halal terbatas, hanya sesuai dengan kebutuhan nafkah dirinya. Wallahu a'lam. Apabila ada orang yang menabung untuk umroh atau untuk beli rumah, apakah termasuk harta? Menyiapkan harta untuk ibadah itu hal yang baik. Seperti tabungan untuk kurban, tabungan untuk umroh, tabungan untuk haji, itu hal yang baik.
Sebagaimana orang menyiapkan hartanya untuk dunia, maka muslim juga disyariatkan untuk menyiapkan hartanya untuk akhiratnya. Para sahabat mereka merawat kuda, merawat onta dengan niat nanti kalau ini besar saya pakai jihad. Sehingga tidak langsung disedekahkan, tapi mereka rawat. Dan ketika mereka rawat, mereka niatkan nanti semoga bisa dipakai jihad, bisa dipakai untuk berangkat haji, bisa dipakai untuk umroh. Mereka merawat kendaraan. Demikian pula ketika mereka menabung, tujuannya biar nanti bisa persiapan ketika mau melakukan A, melakukan B. Maka menabung untuk persiapan ibadah hukumnya boleh. Baik. Kalau untuk beli rumah boleh enggak, Pak? Itu kebutuhan pokok, boleh enggak? Boleh. Sehingga sah-sah saja orang menabung untuk beli rumah, dan itu masuk kategori harta. Karena kalau tidak dia tabung ya, kapan dia akan punya rumah? Nah, barakallahu fiik. Harta halal yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram, bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya dia dapat dosa yang jelas. Dan cukuplah dosa itu sebagai konsekuensi berat bagi hamba. Karena kalau dosa itu tidak diampuni, ancamannya sangat berbahaya. Baik. Oleh karena itu dalam hal ini, apabila ada orang punya harta halal, tapi dia manfaatkan untuk yang haram. Contohnya dia punya internet, tapi dipakai untuk yang jelek, ya. Atau dia punya senjata halal atau haram? Halal, tapi dipakai untuk kejahatan. Maka dia telah melakukan perbuatan dosa, dan cukuplah dengan dosa itu menjadi beban bagi dia, baik ketika hidup maupun pasca meninggal. Wallahu a'lam. Coba yang serius ini ya, insyaallah. Bismillah. Anaknya sudah di silent atau dinonaktifkan? Aman ya, insyaallah. Baik. Silakan anaknya dijaga sehingga tidak terlalu berisik, karena di sini ada banyak mainan. Ada pertanyaan, apakah harta haram bisa dibersihkan? Karena takut jangan-jangan ada harta haram di hartanya. Nah, yang bisa dibersihkan itu ilustrasinya seperti ini. Benda suci terkena benda najis, itu bisa dibersihkan. Sehingga najisnya dihilangkan, yang tersisa benda sucinya. Maka setelah najisnya dihilangkan kembali suci. Tapi kalau benda najis nggak bisa dibersihkan, kecuali dengan cara dibuang semuanya. Sudah? Sehingga kalau ada kotoran najis, bagaimana cara membersihkan najis dari kotoran ini? Ya buang semuanya. Bisa nggak Pak? Misalnya kita padatkan, ya. Kemudian setelah itu kita gosok, licin, kering, ya, ya tetap najis tetap najis. Walaupun dibuat sangat licin. Orang beralasan, kalau seekor babi kita mandikan, kita pakai sabun yang bersih sampai dia mulus, bersih, sudah, nggak ada kotoran di permukaan badannya. Apakah babi itu permukaannya tetap najis? Ya najis, karena dia sumber. Sehingga kalau sumber najis dihilangin semuanya, dia nggak bisa dibersihkan. Tapi kalau ada benda suci terkena najis, nah bagian yang najis dibuang, yang suci kembali seperti semula. Paham ilustrasinya? Baik. Harta halal, Anda punya harta halal, kecampur harta haram. Apakah harta halal yang kecampur dengan harta haram ini jadi bermasalah? Jawabannya iya. Sampai kemudian Anda bersihkan yang haram. Setelah Anda bersihkan yang haram, maka yang tersisa kembali halal, kembali murni. Silahkan Anda bebas pakai. Sehingga kalau ada orang misalnya, dia bekerja di unit yang halal, tapi di saat yang sama dia juga kecipratan yang haram. Maka dari cipratan yang haram itu yang mengotori tabungannya. Kalau dia bisa mengira-ngira akumulasi dari cipratan yang najis tadi, cipratan yang haram tadi, anggaplah 10% dari harta saya. Dah? Maka dia potong 10%, sisa tabungannya halal. Najisnya dibuang, maka kembali suci seperti semula. Tayyib. Sehingga harta haram tidak bisa dibersihkan, tidak bisa disucikan, tapi harta haram dibuang semua. Anggapan orang zakat itu bisa menyucikan harta, itu berlaku untuk harta halal. Karena zakat dengan harta haram tidak diterima. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhurin
wala sadaqatan min ghululin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, sebagaimana Allah juga tidak menerima zakat dari hasil ghulul. Ghulul artinya harta khianat. Maka harta haram ketika dizakati tidak berubah jadi halal, tapi seluruhnya wajib dihilangkan. Dan seperti itulah teori matematika koruptor. Dia berpikir seperti ini. Satu amal soleh dilipatkan 10 kali. Sedangkan satu dosa dihitung 1. Begitu ya. Ketika ada orang yang korupsi 10 juta, maka dia dosa senilai 10 juta korupsinya. Dan saat dia sedekah dengan ikhlas 1 juta, maka akan dilipatkan 10 kali minimal. Sehingga jadi pahala 10 juta. Maka korupsi 10 juta, sedekah 1 juta, ini dilipatkan jadi 10 kali, cukup untuk nutupi dosanya 10 juta. Badi piro? Badi piro, Pak? Untung 9 juta. Ini matematika koruptor. Sah enggak seperti ini? Ya enggak. Lah terus gimana, Pak? 10 juta keluarkan semua, bukan duitmu kok. Kalau mau beramal pakai duit pribadi. Jangan duit haram dipakai beramal. Itu bukan duitmu. Sama halnya ketika orang dipakai haji atau umroh atau ibadah yang lain menggunakan harta haram, bagaimana mungkin akan diterima? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dan wallahu alam, saya menyaksikan orang-orang yang mereka ibadah umroh dari kalangan jamaah saya yang dicurigai hartanya bermasalah. Itu ternyata enggak maksimal. Apalagi Nabi SAW memberikan ancaman. Orang yang dia berangkat haji atau umrah, saat dia datang dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, faqila lahu, maka dibalas kepadanya, la labbaika wala sa'daik, enggak ada labbaik. Ji'tu bimalin haramin, kau datang dengan harta yang haram, fa'alaika wizrun, sehingga dia mendapatkan dosa, wala ajrun, dan tidak ada nilai pahalanya. Sehingga saat dia mengatakan, aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilan, enggak ada sambutan untuk kamu. La labbaik wala sa'daik, enggak ada labbaik. Dia enggak mendengar. Namun dijawab oleh Rabbul Izzah, ketika dia menyatakan labbaik enggak diterima oleh Allah. Apa gunanya? Dia yang jelas berdosa, hajinya enggak diterima, umrohnya enggak diterima. Dan dia datang dalam kondisi tertolak karena caranya yang bermasalah. Makanya kita kasih peringatan ya untuk seluruh kaum muslimin yang ingin berangkat haji, ini butuh sabar, dan sekarang masa sabar. Penantiannya panjang, akhirnya banyak orang menggunakan triki-triki, aneka triki, semuanya itu bermasalah semua. Mulai dari beli visa, kemudian sogok oknum, apalagi ada yang pakai visa yang bermasalah. Ini bukan visa haji, visa ziarah. Kenapa dipakai haji? Kan sudah ada larangannya itu. La hajja bila tasrih, tidak boleh ada haji tanpa tasrih, sehingga enggak boleh. Maka model seperti ini sudah selesai sampai di sini, jangan lanjut. Bermasalah haji, bermasalah ibadah diawali dengan cara bermasalah, gimana mau diterima? Sehingga seharusnya orang mengukur, saya sedang ibadah, maka lakukanlah dengan baik, karena kalau itu dilakukan dengan cara bermasalah, bagaimana mungkin bisa diterima? Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Hadiahnya nanti. Bagaimana hukumnya kuliah dengan beasiswa dari lembaga keuangan ribawi gitu aja ya. Ya, kalau Anda mengajukan ya nggak boleh. Sehingga jangan secara meminta atau mengajukan agar diberi harta bermasalah dari lembaga yang ribawi. Sehingga secara sengaja seperti ini tidak diperbolehkan. Karena itu kalau mau cari beasiswa, silakan cari beasiswa dari jalur yang mubah, seperti dari pemerintah, ya, insya Allah diperbolehkan, atau dari perusahaan-perusahaan yang halal, beasiswa dari Python misalnya, atau dari perusahaan-perusahaan yang lain yang itu merupakan perusahaan yang halal. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Lomba yang ada biaya pendaftaran. Baik. Ada sebuah hadis yang bunyinya seperti ini. La sabaqa illa fi thalath. Tidak boleh ada sabak. Sin, ba, qaf. Sin, ba, qaf dalam hadis ini ada dua cara baca. Bisa dibaca la sabaqa,
Bisa dibaca la sabqa dengan baknya disukun. Bisa dibaca baknya di fathah, bisa dibaca baknya disukun. Kalau dibaca baknya di fathah la sabqa, maka maknanya tidak boleh ada taruhan. Illa fi thalathin, kecuali pada 3 perlombaan. Kemudian dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lomba pacuan kuda, pacuan onta, dan memanah. Yang ini kenapa dikecualikan? Karena mendukung jihad. Nah, sehingga taruhan apapun tidak boleh dalam perlombaan, baik besar maupun kecil. Dan dulu kita sering melakukannya. Waktu kecil ya, taruhan kelereng, karet, gambar, itu semuanya taruhan. Kelereng itu beli nggak Pak? Beli ya? Beli. Kemudian kita tata di satu kotak, terus kita main. Siapa yang menang dapat kelereng banyak, nanti dibeli sama temennya. Main lagi, karet juga sama. Sehingga dulu waktu kecil kita pintar main judi. Judi kelereng, judi karet, judi kartu. Baik. Dan ini nggak boleh. Maka taruhan baik besar maupun kecil hukumnya dilarang. Taruhan kecil masuk nggak boleh Pak? Ya tetap nggak boleh. Judi besar kecil nggak boleh. 500 rupiah. Taruh di sini 500 ya. Baik. Pinsut. Siapa yang menang dapat. Apa hukumnya? Judi. Walaupun kecil. Maka taruhan untuk selain 3 tadi hukumnya dilarang. Dan pendaftaran itu bisa masuk kategori taruhan. Terutama apabila biaya pendaftaran itu digunakan untuk hadiah. Sehingga oleh panitia pendaftaran sekian, nanti akumulasi dari itu dipakai untuk hadiah. Itu bisa masuk kategori apa? Taruhan. Selanjutnya bagaimana? Karena ini masuk kategori taruhan, maka yang boleh hanya yang dikecualikan tadi. Pertanyaannya, apakah yang dikecualikan ini sifatnya terbatas ataukah melebar? Sebagian ulama mengatakan bisa melebar. Untuk semua kegiatan yang mendukung keagamaan boleh ada taruhan. Untuk semua kegiatan yang mendukung keagamaan boleh ada taruhan. Contohnya apa yang mendukung keagamaan? Misalnya kalau sekarang jihad fisik mungkin sudah tidak kita gunakan. Di Indonesia nggak ada, di negara-negara yang lain nggak ada. Kecuali kalau kita mau ke Palestina, membantu masyarakat Palestina mungkin. Namun secara umum kita tidak berjihad fisik. Tapi ada jihad yang lain, yaitu jihad dengan ilmu. Mengajari masyarakat bagaimana cara beragama yang benar agar dia menjadi hamba Allah yang benar. Tidak beribadah kepada selain Allah dan tidak sajen kepada selain Allah. Mengajari masyarakat untuk menjadi hamba Allah yang benar. Berjuang untuk mewujudkan itu butuh tenaga, butuh biaya, butuh kepiawaian dalam berbicara, butuh ini dan seterusnya. Ini semuanya misalnya dilombakan. Lomba ceramah bahasa Madura, tema anti syirik. Dan pesertanya satu jamaah Masjid Ar-Rahmah. Temanya anti syirik, terserah nanti bagaimana. Terus taruhan, siapa yang menang dapat hadiah dari hasil taruhan. Apakah ini boleh? Sebagian membolehkan. Namun dalam mazhab Malikiyah harus ada yang disebut dengan muhallil. Muhallil itu pihak yang dia tidak dimintai biaya pendaftaran, alias dia daftar gratis, tapi dia punya hak yang sama. Sehingga siapa yang jadi muhallil? Ya sudah, kita bebaskan A, B, C, D 5 orang boleh ikut, nggak usah bayar. Sisanya bayar. Nah, kalau yang menang A, B, C, D tadi, maka dia punya hak yang sama. Dia berhak dapat hadiah. Itu namanya muhallil. Nah, seperti ini kalau berlaku untuk tahfidz Al-Quran, karena termasuk di antara yang dibutuhkan untuk pendidikan Islam, maka diperbolehkan adanya taruhan. Sehingga insya Allah ada biaya pendaftaran di sana masih ditoleransi. Mengambil pendapat bahwa dari 3 yang dikecualikan tadi sifatnya melebar. Bisa berlaku untuk apa tadi? Semua kegiatan yang mendukung keagamaan. Wallahu alam. Bukan satu lagi. Apa hukumnya pesangon hasil kerja di bank? Pesangon hasil kerja di bank sama sebagaimana pensiunan hasil kerja di tempat bermasalah. Ada salah satu artikel yang ditulis oleh
eh, kalau nggak salah Syekh Khalid Ad-Dausiri, beliau menulis tentang ratib taqaudi, ya, tentang uang pensiunan. Dan buku itu salah satu referensi yang saya gunakan untuk menulis fikih ASN dan karyawan tentang pembahasan masalah pensiunan. Beliau sebutkan pensiunan dari perusahaan yang haram, hukumnya haram. Sehingga orang dapat pensiunan dari perusahaan khamr, perusahaan riba, ya, tidak boleh dia terima. Karena itu adalah pensiunan dari perusahaan yang haram. Oleh karena itu, kalau dapat pesangon dari lembaga keuangan yang ribawi, dan itu nggak mungkin Anda tolak, masuk ke rekening pribadi, maka nanti bisa disalurkan untuk kegiatan sosial. Kecuali jika Anda dalam posisi membutuhkan. Pak, ini kalau saya kasihkan semua, saya langsung jatuh miskin. Saya tidak punya dana yang cukup untuk menghidupi anak dan istri. Baik, jika demikian, Bapak berarti termasuk orang yang tidak mampu. Dan orang yang tidak mampu berhak untuk mengambil sebagian harta haram. Sebagaimana ini nanti akan dia berikan kepada orang yang tidak mampu. Berarti termasuk dirinya juga. Maka dia boleh mengambil dengan nilai yang cukup bagi dia untuk jeda waktu mencari sumber pendapatan yang halal. Baik, sehingga Bapak kira-kira bisa nyari kerja yang halal berapa lama? Saya usahakan 2 bulan lagi saya bisa kerja yang halal. Ini masih proses untuk pencarian. Baik, berarti Bapak ambil yang cukup untuk nafkah 2 bulan. Ya, sambil berproses dia. Nah, ketika dia sudah dapat gantinya, maka ditutup dan dia gunakan harta yang halal. Itu toleransi yang diberikan oleh dalam penjelasan Ibnu Qayyim, dan sebelumnya adalah penjelasan Al-Ghazali rahimahumullah. Nah, baik, walhamdulillah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Dan di sini sudah ada hadiah. Hadiah yang pertama, ada buku Umur yang kedua. Kita hadiahkan kepada Simbah. Ya. Umur berapa? Umur berapa Bapak? Umur pinten? 80. Insyaallah. Sudah persiapannya untuk sholat isya setelah ini ya. Maka beliau menantikan paling serius di depan dan. Baik. Umur yang kedua berbicara tentang bagaimana kita bisa mendapatkan pahala pasca kematian yang terus mengalir. Sehingga walaupun kita sudah tidak beramal, namun pahala tetap mengalir. Sebutkan, baik. Sebutkan 5 amal yang pahalanya terus mengalir. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, kurang 2. Wakaf sumur, wakaf Quran. Masya Allah, barakallah. Dapat hadiah ya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Baik, yang datang dari paling jauh dapat hadiah langsung. Besuki, Bondowoso, Tanggul, Bondowoso, Besuki ke selatan. Apa namanya? Kalimas. Kerjanya di sini? Enggak, dia berangkat dari rumah ke sini. Besuki, Banyuwangi. Gimana? Kalau ngaji ke sini, Masya Allah. Banyuwangi jauh ya? Sama Bondowoso? Lebih jauh Banyuwangi. Dapat hadiah. Hadiah langsung. Masya Allah. Sebenarnya ada yang lebih jauh Pak. Lumajang. Tapi beliau panitia, jadi nggak dihitung. Selanjutnya, yang sepanjang hidupnya belum pernah utang riba. 1, 2, banyak ya pertanyaannya. Karena banyak kan harus kita berikan kepada yang bisa jawab ya. Baik, pertanyaannya, sebutkan macam-macam harta haram karena datnya. 3 macam aja. Punya utang riba? Pernah? Nggak jadi. Yang boleh jawab hanya yang tidak pernah utang riba. Sudah lunas? Punya utang riba? Nggak punya. Ya, 1. Tadi nggak bahas itu ya. Sebutkan harta haram karena datnya, macam-macamnya. Haram dimakan tapi halal gini. Iya, sekaligus contohnya. Haram dimakan tapi halal dimanfaatkan. Misalnya. Bapak sudah dapat hadiah kan? Yang lain. Baik, silakan. Oh, tadi sudah dapat hadiah belum? Sudah. Silakan. Pertama, halal dimakan. Oke, apa itu contohnya? Contohnya apa?
hewan kurban. Terus yang kedua, tidak boleh dimakan. Contohnya, tidak boleh dimakan. Keledai. Yang ketiga, nggak apa-apa ya. Dua saja. Selanjutnya, di antara jamaah yang dulu nikahnya paling muda, usia berapa waktu nikah? Oh, 19 tahun sudah nikah. Insya Allah. Sekarang usia berapa? Insya Allah. Barakallah. Ada yang 17 tahun? Nggak ada? Rekor boleh ya? Masya Allah. Baik. 18. Siapa yang 18? Mana? Bukan usia istrinya ya, usia 19 ya? Insya Allah. Baik. Pak siapa? Pak Budi. Pak Udin. Cara jawabnya gimana? Oh ya sudah, ini pesan dari panitia untuk ibu-ibu yang usianya paling senior, nanti dapat hadiah langsung. Umur yang kedua. Baik, ini dihadiahkan juga? Baik, hadiah utama, insyaallah. Buku judulnya Halal Haram Bisnis Online. Misalnya mau dibedah di Jember, ya, hari Ahad subuh. Pertanyaannya, siapa ya, yang merasa langsung angkat tangan ya? Siapa ketua takmir Masjid Ar-Rahmah? Yang merasa ketua takmir angkat tangan. Jadi hanya satu. Mana yang ketua? Masya Allah, dapat hadiah. Baik, ini hadiahnya untuk Masjid Ar-Rahmah. Nah, barangkali nanti bisa saling dipinjamkan sehingga manfaatnya lebih luas insya Allah. Baik, walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.